Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nama Budaya. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Iketut Sunarwijaya, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perbankan dan LPD, serta juga teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami, yaitu mengenai konsep dan prinsip-prinsip akuntansi modal bank. Baik, sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya, Nikadek Listia Dewi, nomor absen 16 dengan NIM akhir 51. Di sini saya selaku moderator dan presentator pertama, dan rekan saya Niputu Listia Dewi, nomor absen 25 dengan NIM akhir 61, selaku presentator kedua. Baik, sekian perkenalan diri dari kelompok kami. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu pertama, konsep akuntansi modal bank, di mana pada konsep akuntansi modal bank akan dijelaskan mengenai pengertian modal bank, jenis-jenis modal bank, konsep modal bank, dan prinsip-prinsip modal bank. Dan yang kedua yaitu menghitung akuntansi modal bank. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai konsep akuntansi modal bank. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian modal bank, yaitu seperti yang sudah kita ketahui bersama, modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank. Di samping itu, untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Sedangkan modal bank adalah salah satu elemen kunci dalam struktur keuangan suatu bank dan mengacu pada jumlah dana yang disediakan oleh pemilik bank atau investor lainnya untuk mendukung operasi bank serta menanggung resiko keuangan yang terkait dengan aktivitas bank tersebut. Sedangkan modal bank itu dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk modal sendiri atau ekuitas, pinjaman jangka panjang, dan instrumen keuangan lainnya seperti obligasi atau saham preference. Modal sendiri merupakan kontribusi langsung dari pemilik bank dalam bentuk investasi awal atau laba yang ditahan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bank dari waktu ke waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis modal bank. Pembagian jenis modal bank di Indonesia menganut klasifikasi yang disampaikan oleh Standar Bank for International Settlement, yaitu modal bank terdiri dari yang pertama itu ada modal inti atau first tier capital, di mana modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadang-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperhitungkan pajak. Jadi, modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Sedangkan yang kedua, yaitu modal pelengkap atau second tier capital, di mana modal pelengkap terdiri atas cadang-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Dalam perhitungan CARS, modal pinjaman itu termasuk komponen modal pelengkap. Jadi, untuk itu sifat modal pinjaman mempunyai kedudukan sama dengan modal pada umumnya. Baik, terakhir saya akan menjelaskan mengenai konsep modal bank. Jadi, konsep modal bank itu merujuk pada jumlah dana yang disediakan oleh pemilik bank dan investor lainnya untuk mendukung operasi bank serta menanggung risiko keuangan yang terkait dengan aktivitas bank tersebut. Adapun penjelasan lebih lengkap tentang konsep modal bank, yaitu yang pertama, fungsi modal bank, yaitu sebagai jaminan keamanan,
penanggung resiko kerugian yang mungkin timbul dari operasi bank, dan mendukung pertumbuhan ekspansi bisnis, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, atau meningkatkan kapasitas dari kredit bank tersebut. Yang kedua yaitu ada komponen modal bank yang terdiri, yang pertama itu modal inti, merujuk pada modal ekuitas dan cadangan laba yang tidak terdistribusi. Yang kedua ada modal tier 1, meliputi modal inti ditambah dengan instrumen keuangan tertentu yang memenuhi kriteria tertentu seperti saham preference yang tidak tetap atau cadangan laba tertentu. Yang ketiga ada modal tier 2, meliputi instrumen keuangan lainnya yang dapat dihitung sebagai modal seperti cadangan laba yang belum direalisasikan atau instrumen hutang tertentu. Yang ketiga itu ada pengaturan dan pengawasan, di mana pertama bank-bank diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan, dan biasanya ada persyaratan minimum yang harus dipenuhi terkait dengan jumlah modal yang harus dipertahankan oleh bank untuk memastikan kestabilan dan keamanan dari sistem keuangan tersebut. Yang kedua, persyaratan ini biasanya didasarkan pada risiko yang dihadapi oleh bank seperti ukuran portofolio kredit, jenis aset yang dimiliki bank, dan profil risiko lainnya. Yang keempat yaitu ada peran pemilik modal dan investor. Yang pertama yaitu pemilik modal bank seperti pemegang saham memiliki kepentingan dalam keberhasilan dan kesehatan keuangan bank. Sedangkan yang kedua yaitu investor lain seperti pemberi pinjaman atau pemegang obligasi juga memiliki peran dalam menyediakan modal dan menilai risiko yang terkait dengan investasi mereka dalam bank. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip modal bank dan menghitung akuntansi modal bank akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu tentang prinsip-prinsip akuntansi modal bank adalah seperangkat aturan dan pedoman yang digunakan dalam mengelola, laporkan, dan mengungkapkan informasi terkait dengan modal bank. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang terkait modal bank disajikan secara akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Berikut ada beberapa prinsip akuntansi modal bank yang umum, yaitu yang pertama pengukuran dan pengungkapan. Bank harus mengukur modal dengan benar dan mengungkapkannya secara jelas dalam laporan keuangan mereka. Yang kedua ada keberlanjutan modal. Bank harus memastikan bahwa modal mereka cukup untuk menanggung risiko keuangan yang dihadapi oleh bank dan memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan oleh otoritas pengatur. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga modal yang cukup untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan operasional bank. Yang ketiga, memahami risiko. Bank harus memahami risiko yang terkait dengan komposisi modal mereka dan mengelola risiko ini dengan bijaksana. Ini termasuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional dalam mengelola modal bank. Yang keempat ada ketelitian dan konsistensi. Prinsip ini menekankan pentingnya ketelitian dan konsistensi dalam mengelola dan melaporkan informasi terkait dengan bank. Bank harus memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mereka akurat, lengkap, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kelima ada transparansi. Bank harus transparan dalam mengungkapkan informasi terkait dengan modal mereka kepada pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum. Ini termasuk memberikan pengungkapan yang memadai tentang risiko yang terkait dengan komposisi modal bank. Yang keenam ada kepatuhan hukum dan peraturan. Bank harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan modal bank, termasuk persyaratan modal minimum yang ditetapkan oleh otoritas pengatur. Yang ketujuh ada audit dan pengawasan. Bank harus menjalani audit yang independen dan pengawasan rutin untuk memastikan bahwa informasi terkait dengan modal mereka telah dikelola dan dilaporkan dengan benar.
Ini membantu memastikan integritas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh bank. Selanjutnya itu penghitungan akuntansi modal bank. Penghitungan modal bank melibatkan penjumlahan berbagai komponen modal yang dimiliki oleh bank sesuai dengan persyaratan dan definisi yang ditetapkan oleh otoritas pengatur dan standar akuntansi yang berlaku. Untuk contoh neraca bisa dilihat di belakang saya, yaitu pada tanggal 3 Maret 2006 diterima setoran awal dari Tuan David untuk modal bank berupa uang tunai sebesar 800 juta rupiah, aktiva tetap berupa tanah senilai 500 juta rupiah, kendaraan senilai 300 juta rupiah, inventaris kantor senilai 200 juta rupiah. Setoran ini dicatat dalam bentuk saham biasa untuk 300.000 lembar dengan nilai nominal 6.000 per lembar dengan kurs 105%. Tanggal 12 Maret dijual saham biasa 30.000 lembar dengan nominal 4.000 dengan kurs 98%. Pembayaran diterima tunai. Yaitu contoh transaksi pemesanan saham. Untuk neraca bisa dilihat di belakang saya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2007 Bank Dwipa menerima pemesanan saham 200.000 lembar saham biasa dari PT Mandiri dengan kurs 104%. Harga nominal per lembar yaitu 12.000. Uang muka pesanan saham diterima 70% tunai. Tanggal 30 Agustus 2007 pemesanan saham tersebut dilunasi secara tunai. Dan yang terakhir yaitu pembelian saham. Untuk contoh neracanya bisa dilihat di belakang saya, yaitu pada tanggal 1 Februari 2007 Bank Delta melakukan emisi saham biasa 150.000 lembar dengan nominal 10.000 per lembar dengan kurs 105%. Pada tanggal 28 Februari 2007 Bank Delta membeli kembali 40.000 lembar sahamnya dengan kurs 102%. Dan tanggal 31 Maret 2007 Bank Delta menjual kembali saham Treasury sebanyak 20.000 lembar dengan kurs 103%. Dan pada tanggal 1 April 2007 Bank Delta menjual kembali 20.000 lembar saham Treasury dengan kurs 97%. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian pemaparan materi dari kami. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bank didirikan untuk jangka waktu tak terbatas. Artinya manajemen bank akan berusaha untuk menjaga keberlangsungan operasi bank. Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan lembaga perbankan diperlukan daya saing yang memadai. Untuk dapat bersaing, sebuah bank harus bekerja pada tingkat efisiensi yang tinggi, mampu mengelola risiko, mampu menciptakan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan, serta sistem informasi yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan operasional bank, serta memiliki modal yang cukup dan sehat sebagai penggerak aktivitas. Ketentuan besarnya modal perbankan telah diatur oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Dan dalam perkembangannya, rasio kecukupan modal bank harus memperhitungkan resiko pasar. Demikianlah presentasi kami mengenai konsep dan prinsip-prinsip akuntansi modal bank. Mohon maaf atas kesalahan maupun kekeliruan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Dhamma Budaya.